Jangan pernah terpisah dengan Tuhan, tapi utamakanlah Dia dalam segala hal. Gemarlah akan firman-Nya dan berilah dirimu diubahkan oleh kuasa-Nya. Shalom teman-teman Aposo yang penuh inspirasi dimanapun berada. Bersyukur untuk hari baru yang telah Tuhan berikan, dan secara khusus aku juga bersyukur untuk kita semua yang sampai hari ini masih sama-sama belajar taat untuk menyediakan waktu bersaat teduh dengan Tuhan kita. Dan tentunya Tuhan juga pasti sangat senang melihat kita anak-anaknya yang selalu haus dan rindu akan firman-Nya setiap hari. Mari sebelum memulai renungan, kita menenangkan hati kita terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami setiap firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, lebih dari 3 bulan negeri kita ini dilanda pandemi COVID-19. Dan hal ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Segala aktivitas kita, baik itu bekerja, sekolah, pesta, atau sekedar kumpul-kumpul pun, bahkan ibadah juga terbatas karena situasi. Nah, puji Tuhan, setelah sekian lama segala upaya dikerahkan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat, 2 minggu belakangan ini di beberapa tempat atau mungkin di daerah tempat tinggal kita saat ini sudah mulai beraktivitas kembali. Begitu juga dengan beberapa gereja sudah mulai melaksanakan ibadah di gedung dengan protokoler kesehatan tentunya. Kondisi ini membuat kita belajar beradaptasi dengan situasi yang ada. Kalau kata Presiden, new normal. Kita pun mulai memperhatikan kesehatan dan kebersihan jasmani kita karena kejadian ini. Nah, kalau jasmani saja kita siapkan untuk new normal, lalu apa kabar dengan kerohanian kita? Kalau untuk melindungi diri dari virus atau bakteri, kita bisa sampai pakai masker 3 kali dalam sehari. Terus tiap saat kita mencuci tangan. Ada yang kita perbaiki, bahkan di-upgrade dari kebiasaan kita. Nah, maka sudah sepatutnya juga harus ada juga yang kita upgrade dari kerohanian kita. Apa itu yang harus kita tingkatkan? Yang harus kita tingkatkan ialah sikap hati kita. Kita baca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari firman ini kita tahu bahwa menjaga hati itu penting, bahkan menjadi sangat penting, karena di sanalah pusat kontrol kepribadian manusia. Mungkin saja kita bisa terlihat baik di luar, tapi kedalaman hati siapa yang tahu? Mungkin hati kita masih sering dipenuhi oleh sungut-sungut saat mengerjakan sesuatu. Atau mungkin selama di karantina beberapa bulan, kalau kita boleh menyelidiki dan jujur pada diri kita sendiri, bisa saja kita lebih banyak mengeluh karena tidak bisa keluar, tidak bisa wisuda, tidak bisa bermain seperti biasanya. Atau mungkin hati kita juga masih suka dipenuhi oleh rasa iri dan sebagainya. Lalu, sikap hati bagaimana yang Tuhan inginkan dari kita? Jawabannya adalah sikap hati seorang hamba kepada tuannya, yang mau taat, yang mau setia, yang tidak membantah. Kenapa seorang hamba? Karena seorang hamba sudah dibeli oleh tuannya, dan begitu juga kita. Kita sudah dibeli dengan darah Yesus yang mahal.
maka sudah seharusnya kita juga memiliki sikap hati hamba kepada Tuhan kita. Dan inilah yang mau kita upgrade dari kerohanian kita. Agar hati kita benar-benar dikuasai oleh firman Tuhan. Kita harus jauh lebih banyak mengkonsumsi firman Tuhan daripada hal-hal lainnya. Kolose 3 ayat 24 berkata, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Mungkin untuk menjaga jasmani kita tetap bersih, tetap terhindar, kita bisa menggunakan hand sanitizer, kita bisa menggunakan masker. Lalu bagaimana dengan hati kita? Agar hati kita tidak dipenuhi oleh sungut-sungut, rasa iri hati, dengki, dan sebagainya. Maka biarkanlah Roh Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Jangan pernah terpisah dengan Tuhan, tapi utamakanlah Dia dalam segala hal. Gemarlah akan firman-Nya dan berilah dirimu diubahkan oleh kuasa-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Benar sekali ya Tuhan, hanya Engkau sajalah yang mengetahui kedalaman hati kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun jika selama ini kami lebih banyak mengisi hati dan pikiran kami oleh hal-hal yang tidak berdasarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mungkin masih malas ya Bapa untuk merenungkan firman-Mu. Kami masih menutup diri dengan pengajaran-pengajaran tentang Engkau. Namun saat ini ya Tuhan, ketika kami menyadari bahwa hati kami adalah sumber dari kehidupan ya Tuhan, kami menyadari bahwa sikap hati adalah sikap yang sangat penting. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami benar Tuhan memiliki hati hamba yang mau taat dan setia hanya kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.